Padepokan ini nggak benar-benar memiliki kemampuan seperti yang mereka tawarkan, dan parahnya lagi orang-orang yang di sana itu mereka manfaatkan untuk konten YouTube. Oke. Nah, kayak gitu kan Mas. Pokoknya sebuah fakta yang akhirnya mencengangkan untuk mereka semua pada saat itu. Kabarnya juga salah satu pasien yang Kak Lia lihat pada saat awal pertama datang padepokan itu akhirnya meninggal. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Aldo. Halo Prita, teman-teman dan penonton. Kabarnya gimana teman-teman semua? Habis long weekend kayak ini? Happy dong, kan bisa istirahat, bisa main. Kemarin aku reunian keluarga di villa. Oh, habis reunian keluarga di villa. Angker? Enggak sih, enggak. Untungnya enggak gitu. Kalau angker kan bisa langsung cerita itu. Waduh. Jadi pengalamanmu kan hari ini? Iya, bisa sih, tapi bukan di situ masalahnya. Ya, oke. Ini cerita dari Kak Lia hari ini yang mau kita ceritakan ke teman-teman. Kak Lia? Namanya Kak Lia. Yang les bahasa Inggris itu? Bukan. Oh. Bukan. Kak Lia ini dari Sidoarjo. Jadi kita lagi-lagi mendapatkan cerita dari Jawa Timur ya teman-teman. Ini pengalamannya Kak Lia yang akhirnya membuat dia tahu asal-usul dirinya dan juga keluarganya. Kayak gitu. Asal-usul dirinya? Asal-usul dirinya. Kan di masa-masa sekarang ini kita krisis identitas ya? Iya, kan? masih mencari jati diri kita tuh siapa gitu. Dan ya Kak Lia ini mendapatkan jawaban lah dari pengalaman-pengalaman metafisikanya dia selama dia hidup. Ya itu. Ini mau diceritain nanti. Oke, dia menemukan dirinya sendiri ya ternyata di perjalanan ini. Betul. Sepertinya menarik. Iya, emang menarik Mas. Makanya aku mau cerita ke teman-teman. Let's. Kenapa? Sebelum cerita ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa tuh? Pertama, teman-teman yang nonton harus subrek dulu, tombolnya di sini harusnya. Subrek di sini, terus jangan lupa juga follow semua medsos tim podcast Opsan. Instagramnya podcast Opsan. TikToknya podcast obrolan santai. Bener banget tuh kata Mas Aldo. Pokoknya subscribe kita, jangan lupa dukung kita terus karena kita akan terus membagikan cerita-cerita ke teman-teman semua. Makanya buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi ini semua bermula pada tahun 2020. Di tahun itu mamanya Kak Lia ini sakit. Beliau ini mengeluhkan kalau dahinya itu tuh gatal-gatal dan panas. Tepatnya di sekitaran alis lah Mas. Mendengar itu tentunya keluarganya kan khawatir, lalu dibawalah ke rumah sakit untuk berobat. Tapi seperti kasus-kasus yang sering kita dengar soal sakit non medis, pastinya tidak ditemukan apa-apa dari mamanya Kak Lia. Jadi dokter menyatakan bahwa mamanya Kak Lia gak kenapa-napa dan sehat. Bingung dong keluarganya. Keluarga bingung dan setelah berdiskusi akhirnya diputuskan bahwa mamanya Kak Lia akan dibawa ke Jawa Timur untuk melakukan pengobatan alternatif. Jadi di salah satu kota di Jawa Timur itu ada padepokan. Dibawalah ke sana. Dan padepokan ini memang terkenal sebagai tempat berobatnya mereka-mereka yang mengalami gangguan non medis. Dibawalah tuh mamanya ke sana sampai di hari-harinya nih, sampai di padepokannya Kak Lia dan keluarganya langsung mengantri, nunggu giliran kan habis itu. Karena saking banyaknya orang di sana, jadi tuh Kak Lia bilang dia lihat banyak sekali pasien yang terkapar di sana menunggu giliran dan mereka-mereka ini kena serangan gaib semua. Salah satu yang paling dia ingat itu adalah seseorang yang tubuhnya kurus kering, tapi perutnya itu besar banget. Ya nggak masuk akal menurut Kak Lia kayak gitu kan. Terus ya udah sambil menunggu itu dia juga kepikiran. Ya dia sedih karena pada saat itu mamanya adalah salah satu dari mereka gitu. Dan ya khawatir juga ini mamanya gimana ya, sembuh nggak ya nanti kayak gitu.
Nah, setelah menunggu, sampailah di giliran mamahnya Kalia. Dipanggil dan akhirnya mereka berhadapan dengan guru spiritual padepokan itu. Mereka berkenalan, kemudian menceritakan keluhan dari mamanya Kalia dan akhirnya ritualnya dimulai. Jadi memang pengobatan di sana ya Mas, itu tuh menggunakan mediator. Jadi dari sana itu menyiapkan mediator untuk melakukan mediumisasi. Dan memang saat itu si guru spiritualnya langsung menggerak-gerakkan tangannya seperti sedang menarik sesuatu dan dimasukkan ke dalam punggung mediatornya. Situ pas udah dimasukin, bener aja, tiba-tiba mediatornya itu berubah. Suaranya berubah, sorot matanya berubah, dan gerak-geriknya jadi aneh. Katanya memang si guru spiritualnya ini tuh menggerak-gerakkan tangannya itu untuk memanggil jin atau bahkan dukun yang mengirimkan santet, karena disinyalir mamanya Kak Alia ini dikirimin. Di situ Kak Alia udah sadar kalau si mediatornya ini tuh udah kemasukan. Jadi posisi mediator ini tuh lagi sujud ke lantai. Bayangin tuh, sujud ke lantai dan tiba-tiba dia ketawa. Bayangin aja seberapa mengerikannya itu, karena kayak ketawa tapi mukanya tuh dibedamkan ke lantai kan ya Mas, jadi suaranya samar-samar. Di situ mediatornya tiba-tiba menengadahkan kepala sambil pelan-pelan ngangkat badan, katanya pakai kedua tangannya. Jadi bayangin ya, dari sujud terus ngangkat badan, tiba-tiba nengok cepet ke arah Kak Lia yang posisinya tuh memang ada di sebelah kanan si mediatornya. Terus si mediator ini ketawa lagi dan nunjuk-nunjuk Kak Lia. Sambil ketawa itu ketawa ngejek gitu. Kalia lihat itu takut dan nangis akhirnya kan. Nangis. Di saat itu tuh Kalia mulai merasakan hal aneh juga. Jadi badannya merasa gak nyaman, dia mual-mual, dan dia pun gak sadarin diri. Dari sudut pandang orang-orang di sana, Kalia itu ternyata katu batinnya terbuka. Dan Kalia itu kemasukan juga. Jadi di sana suasananya jadi ricuh banget. Karena Kalia kemasukan, mediatornya juga lagi kemasukan, dan mereka tuh berantem, suasana kacau sampai akhirnya selang 1 jam, akhirnya Kalia sadar. Nah, melihat apa yang terjadi itu, dari pihak padepokan justru malah minta tolong Kalia. Kan Kalia berarti punya kelebihan ya di sini. Terus akhirnya si pihak padepokan minta tolong Kalia supaya jadi mediator buat mereka juga. Tapi Kalia menolak, karena dia ngerasa bahwa dia masih belum mampu untuk mengontrol dan mengelola kemampuannya dia. Plus, saat itu dia mendengar bisikan. Bisikannya tuh bilang, "Ojo nduk," kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat Kak Lia ini yakin untuk tidak mengiyakan dari pihak padepokan. Nah, tapi selepas pengobatan yang pertama ini ya, mamanya Kak Lia tuh nggak kunjung sembuh juga. Di situ keluarganya bingung ini mamanya harus gimana. Terus Kak Lianya sendiri juga jadi sering memasukkan. Setiap kali ada di sebuah tempat yang energinya negatif, itu Kak Lia pasti kayak langsung ke distraksi, terus mereka kan seliweran terus kan. Nah itu terus Kak Lia juga mual-mual terus dan akhirnya kemasukan. Begitu terus, jadi udah mama yang gak sembuh, Kak Lianya juga malah jadi sering kesurupan. Di situ keluarganya juga bingung ini harus diapain gitu. Di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba Kak Lia merasakan sebuah dorongan. Dia ngerasa kayak terpanggil untuk kembali ke padepokannya itu. Gak tahu kenapa, tapi dia ngerasa kayak aku harus bantu orang-orang di sana deh kayaknya. Akhirnya secara sukarela Kak Lia memang sering kembali ke padepokannya itu. Sembari ibunya rawat jalan juga di sana kan. Jadi kadang-kadang katanya Kak Lia tuh membantu orang-orang sana yang terkena serangan. Ya tapi dengan catatan semampunya Kak Lia pada saat itu. Nah, dia rutin ke sana sampai suatu momen. Gara-gara satu momen. Itu momennya kayak gimana? Yang kacau lagi kayak kemarin, ricuh, tawuran? Enggak. Jadi enggak ricuh kalau diceritakan Kak Lia, tapi itu jadi titik balik dari semuanya. Karena pada saat di padepokan itu, tiba-tiba Kak Lia kemasukan sosok. Dan sosok itu adalah macan putih. Lewat perantara tubuhnya Kak Lia ini, macan putihnya tuh ngomong, wong-wong nang kene iki gak ono ilmu apa-apa. Yang artinya orang-orang di sini tuh gak punya ilmu apa-apa. Dan emang bener Mas, setelah 2 minggu pasca kejadian itu, ketahuan kalau padepokannya itu itu settingan.
Di fraud berarti ya? Iya, dan padepokan ini nggak benar-benar memiliki kemampuan seperti yang mereka tawarkan. Dan parahnya lagi, orang-orang yang di sana itu mereka manfaatkan untuk konten YouTube. Oke. Nah, kayak gitu kan Mas. Pokoknya sebuah fakta yang akhirnya mencengangkan untuk mereka semua pada saat itu. Kabarnya juga, salah satu pasien yang Kak Lia lihat pada saat awal pertama datang ke padepokan itu akhirnya meninggal. Karena gak ditangani dengan baik. Itu orang beneran kena serangan gaib, tapi gak ditanganin karena mereka gak bisa sebenarnya ngurusin begituan. Udah, disitu akhirnya terjawab juga berarti kenapa mamanya Kak Lia juga gak kunjung sembuh. Disitu kan juga makin bingung ya, ini harus gimanain mama. Akhirnya mereka mendapat kenalan seorang sepuh, guru spiritual juga di salah satu kota di Jawa Timur, kota yang berbeda pastinya. Tapi memang beliau ini, si sepuhnya ini valid lah, terkenal memang bukan orang sembarangan. Dibawalah mamanya Kak Lia ke sana. Dan bener aja setelah pengobatan di sana, besoknya alhamdulillahnya mamanya Kak Lia sembuh. Lega kan akhirnya keluarganya, tapi mereka pada saat itu masih belum tahu sebenarnya mamanya kenapa. Dan dari sepuhnya ini memang nggak mau ngasih tahu kan tipe guru spiritual yang ya udah nggak perlu tahu kok. Yang penting adalah mamanya sudah sehat itu. Tapi lewat sepuhnya ini Kak Lia jadi tahu tentang dirinya dan menjawab keresahan-keresahan dan kebingungan dia terkait apa-apa yang dialami selama masa dia hidup. Si sepuhnya ini bilang kalau ternyata selama ini Kak Lia diikutin oleh kakek buyutnya, dan ternyata macan putih yang memasuki dirinya pada saat di padepokan itu adalah sosok kodam dari kakek buyutnya yang memang diarahkan ke sana. Jadi memang sejak kecil itu katup batinnya Kak Lia katanya udah terbuka, dan dia akhirnya ya punya kemampuan untuk melihat yang secara umum tidak bisa dilihat orang. Makhluk-makhluk tak kasat mata kan seperti yang kita tahu. Tapi meskipun begitu Kak Lia sendiri masih sadar nggak sadar, nggak tentang apa yang dia punya dan apa yang dia miliki gitu. Ya dia nggak memusingkan itulah. Sebenarnya juga ada banyak guru spiritual yang bilang kalau Kak Lia ini spesial. Dia tuh udah dipilih sejak kandungan, dan di belakangnya dia itu ada banyak sosok yang mengikuti. Bahkan saking banyaknya itu udah kayak kerajaan. Kayak kerajaan. Kayak kerajaan itu maksudnya bentuk-bentuknya kayak orang-orang kerajaan apa sebanyak orang di kerajaan tuh loh? Sebanyak orang di kerajaan Mas, saking banyaknya yang ngikutin. Dan itu semua adalah pemberian kakek buyutnya ternyata. Oh, diwaris? Iya, diwariskan ke Kak Lia ini. Karena tadi Kak Lia tuh udah terpilih sejak kandungan katanya oleh kakek buyutnya. Dan ya udah dari obrolan dengan sepuh ini, terus kejadian di padepokan membuat Kak Lia ya terbukalah matanya, sadar oh ternyata memang ya semua jadi masuk akal lah buat dia. Kenapa dia mengalami ini itu. Nah, dari situ Kak Lia jadi kepo dong, pengen cari tahu siapa sih kakek buyutnya sebenarnya. Dan akhirnya dia cari tahu dan mengetahui bahwa memang semasa hidup kakek buyutnya ini adalah seorang yang sakti. Beliau bernama Sudimejo Solosono. Di situ kakek buyutnya ini memang dulu punya ilmu yaitu Aji-Aji Bolosewu. Ilmu yang digunakan dalam legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang digunakan oleh Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam buat si Roro Jonggrang. Nah, ilmu Aji-Aji Bolosewu ini sendiri kan maknanya 1000 pasukan ya Mas. Jadi memang orang yang memiliki ilmu ini dapat memanggil 1000 pasukan gaib untuk membantunya melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, yang mana yang digunakan Bandung Bondowoso tadi. Dan juga di era sekarang itu sempat ada kasus orang memindahkan bangunan rumahnya ke suatu tempat dalam waktu yang sangat singkat, yang masuk akal. Tapi itu katanya kemampuan dari ilmu yang Aji-Aji Bolosewu tadi itu tadi. Terus ya udah kan, Kak Lia semakin mendalami tentang asal-usul kakek buyutnya, dan ketahuan juga kalau kakek buyutnya ini adalah keturunan keraton Yogyakarta. Dan pada saat itu sempat ditugaskan ke Tulungagung untuk membangun Desa Kuning. Di sana kakeknya ini bertemu dengan seorang sosok namanya Nyi Roro Kuning. Nyi Roro Kuning ini sempat meminta kakek buyutnya Kak Lia untuk menikah. Tentunya ditolak dong, karena ya mereka dua dunia yang berbeda gitu, berada di dua dunia yang berbeda. Dan ya udah, akhirnya kakek buyutnya ini beliau bilang kalau
kowe oleh melu aku tapi aku wegah nek melu kowe, yang artinya ya kalau mau ikut aku silahkan, tapi kalau aku yang sampai ikut kamu ya nggak mau. Dan akhirnya setelah rembukan itu si Nyi Roro Kuning ini setuju dan akhirnya ikut kakek buyutnya Kak Lia, dan akhirnya menjadi salah satu perewangan yang dimiliki dari sekian banyak perewangan yang ya dipunya itu. Yaudah, setelah kejadian-kejadian ini akhirnya Kak Lia mengenal dirinya sendiri, terus memang kemampuan itu ternyata diturunkan oleh kakek buyutnya dan jadi semakin jelas kan kenapa dia mengalami ini itu. Terus kemampuannya itu akhirnya dia gunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, kayak waktu itu katanya Kak Lia membantu orang yang kena serangan santet. Tapi untuk sekarang ini Kak Lia gak pengen fokus di ranah sana, gak pengen berfokus di metafisika. Lalu ibunya sendiri sudah berpulang sejak sekitar 3 bulan yang lalu karena sakit. Dan Kak Lia sendiri sekarang ini cuma pengen menjalani kehidupan seperti biasa. Yang terpenting dia udah tahu siapa keluarganya. Begitu cerita kedatangan mereka hari ini. Pertama ya, turut berduka cita dulu buat Kak Lia. Turut berduka cita Kak Lia. Ibu mendapatkan tempat yang paling mulia ya. Amin. Terus ini selanjutnya adalah kritik sebenarnya. Kritik. Kenapa? Bukan untuk Kak Lianya per se, tapi lagi-lagi praktek kayak gini itu udah menjamur tuh. Jadi ini nih, biar nggak terkesan terlalu menghakimi ya. Ini kan sebenarnya peristiwa berulang nih, udah banyak praktek serupa yang ternyata tuh belum, nggak ada khasiatnya sama sekali tuh. Apalagi ini kalau ketika itu akhirnya diringkus sama pihak berwajib kan, jadi ketahuan motif-motifnya, jadi ketahuan kalau ini juga dipakai buat konten. Nah, mengetahui yang kayak ini harusnya teman-teman penonton curiga dong sama konten-konten yang let's say bisa nyembuhin orang habis katanya kayak gini sakit terus bisa langsung lari. Habis itu katanya dia udah seminggu nggak bisa makan, langsung bisa makan. Ini kan jadi agak apa ya, klise gitu ya. Karena kan kenapa bisa klise ya? Kenapa bisa klisenya ketika kalian punya kenalan atau tahu nggak? Seenggaknya tahu aja deh sama orang-orang yang kita bilang diberi berkah ya untuk menyembuhkan dan lain-lain. Mereka tuh nggak mau dikontenin. Betul, aku tadi juga mikir biasanya tuh orang-orang kayak gitu malah yaudah diem-diem gitu. Pun ketika lagi mau ngomong ada jadwal pengobatan, nggak terang-terangan aku harus ngurusin ini atau apa tuh paling nggak mau ketemu orang. Misalnya kayak gitu. Betul. Dan lain dari yang ini yang diringkus ini, mungkin malah mereka tidak sampai punya padepokan ya. Jadi malah mereka yang nyambar ke kita bilang pasien yang ingin diobati ya. Itu pun mereka tidak mematok harga sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada tujuan komersil di balik di balik berkah yang mereka miliki itu. Itu boleh ku bilang aku pernah ngobrol dengan beberapa orang yang let's say pernah menangani kasus serangan gaib. Itu kenapa kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan kayak ini nih. Ini kalau ada setiap orang yang minta tolong kamu, misal DM minta nomor HP atau apalah, kamu pasti langsung mau bantu nggak? Ya belum tentu. Pertama jarak. Benar. Terus yang kedua dia kan kayak harus tergerak juga kan. Dia tahu kalau misalnya kelebihan yang dimiliki itu harus digunakan untuk kebaikan bersama. Cuman kan ada batasan tertentunya kan. Jadi nggak berarti kalau nggak ditolongin bukan berarti dia nggak peduli juga sebenarnya. Ini yang kadang harus benahi ya. Secara pikiran maksudnya kalau sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, ya kalau kamu yang butuh harusnya kamu yang bisa lebih. Jadi buat teman-teman yang memang bisa menangani itu, ya semoga selalu mendapatkan berkah. Bukan berkahnya, maksudnya wahyu kali ya, pulung kali ya buat selalu membantu orang-orang yang membutuhkan juga. Tapi juga dengan memikirkan sudut pandang si guru spiritualnya. Yeps, ya, guru spiritual. Itu tapi uniknya sebenarnya memang di Jawa Timur banyak praktek seperti itu ya. Banyak praktek serupa juga, walaupun nggak mengatasnamakan padepokan mungkin ya. Cuman kayak ada kecenderungan untuk mencari yang alternatif dari yang utama kan medis kan, pasti kita ngeceknya. Tapi setelah itu kita cari pengobatan alternatif. Nah kebetulan harus Jawa Timur tuh banyak rujukannya.
Jadi ya pinter-pinter aja sih, karena pengobatan alternatif memang tidak dilarang, cuman kan bagaimana baiknya kalian bisa memilah dan memilih ya. Pokoknya yang kalau lagi ngobatin dikontenin red flag nggak usah disamperin, jangan. itu udah aneh banget tuh sebenarnya. Benar. Terus di luar dari kritik ini ya, di luar dari kritik ini ceritanya seru karena ada callback manis ke kenangan masa kecil gitu ya. Diceritain tentang Candi Prambanan, Bondowoso, mencoba meminang Roro Jonggrang. Dan aku baru ngeh tuh ternyata ajian itu ada namanya. Ya memang diceritakan menggunakan bantuan gaib. Tapi nggak gitu kan. Diketahui ilmunya apa gitu. Yeps. Jadi ajian Bolo Sewu menarik banget. Mungkin Bolo Sewu tuh ini lebih seringnya di Indonesia, mungkin penamaan sesuatu itu kan karena menyederhanakan ya. Bukan berarti emang tepat 1000 itu kayaknya enggak juga deh, tapi memang saking jumlah banyaknya. yang sangat banyak, jadi dimudahkan dengan nama demikian. Jadi bisa kebayang sesakti apa sih orang yang bisa membawahi sebanyak orang itu ya kan. Dan ya buat kaliannya sendiri mungkin pikirku dia udah tenang kali ya, udah damai kan dengan pengetahuan tentang dirinya dia sendiri dan latar belakang keluarganya. Nah, aku jadi penasaran sama kakeknya sebenarnya. Kakeknya tuh sebenarnya apa di masa lalu? Ini kan dia punya ajen-ajennya itu dan bahkan bisa mewariskan itu kan kalau kita pernah bahas di beberapa live dan sesi member mungkin itu yang namanya nurunin kodam dan warisannya itu kan nggak semudah itu ya. Karena sering kodamnya itu nggak mau lepas dari yang punya di dalam hal ini mungkin kakeknya ya, terus dipindah belum tentu mau langsung ke anaknya atau ke cucunya. Bahkan ini kan hitungannya buyut ya, kalau buyut kan berarti ada kelewatan satu generasi kan yang tidak menemui Mbak Lia gitu aja. Jadi kan jadi kayak lah ini udah di apa ya, kayak di prekognis ini besok dari ini ada keturunan ini nempelnya ke sana. Pun macan putih karena dari ada menyebut tulung aku nggak sih tadi itu? Jadi memang katanya semasa hidup kakek buyutnya Kak Lia itu sempat ke sana, ditugasin ke sana untuk bangun desa. Oke. Tulungagung ini sebenarnya cocok logiku sendiri sih. Jadi kan ada tim sepak bola Persik Kediri, terus punya maskot macan putih. Macan putih di Karyasidinan Kediri kan 4AG kan Tulungagung juga. Mungkin ya memang jadi hewan endemik di sana yang bikin kayak ikonik. Dan memang ada kan secara konkretnya pun memang ada hewannya, cuman selangka itu. Apalagi dikodamin. Yang macan biasa aja kan Maung Bandung ya biasanya ya. Yang teh macan itu kan kayaknya komersil dan banyak yang punya, cuman yang macan putih ini kayaknya unik gitu loh. Itu kan. Jadi ya bisa dibilang mungkin kakek buyut dari Mbak Lia ini beliau ini bukan sembarang beliau ya bukan kan. Sembarang orang yang berkemampuan juga gitu. Nah, itu ini karena near konflik ya, ini cerita sebuah penemuan jati diri itu menurutku menginspirasi banget. Maksudnya kayak ya akhirnya kita sendiri juga bertanya-tanya gak sih kadang kayak aku sebenarnya pas live-nya apa ya, kenapa aku ini, walaupun mungkin nggak ngaruh, cuman kada berandai kan. Ya kan pertanyaan-pertanyaan nggak bisa dijawab manusia biasa seperti kita juga kan. Nah ini aku baru ingat yang menarik dari ceritanya. Awal cerita tadinya memang merasakan gatal panas di dahi sekitaran alis. Itu kan memang salah satu titik masuk sebenarnya. Ini portal gaib ya cakarnya. Bukan kalau dibilang portal gaib kayak katup ya. Kalau portal gaib kayaknya terlalu gede kalau kepala doang kan. Jadi memang dahi itu salah satu, dahi, tengguk, terus teman-teman mungkin tahu di beberapa bagian tangan, terus jempol kaki, ulu hati juga. Itu kan memang titik masuknya ya, kita bilang benda gaib atau serangan gaib, mungkin maksudnya salah. Jadi mungkin itu baru indikasi awal aja. Ya syukurnya begitu juga, karena kan setelah itu bisa ditangani oleh orang yang tepat, spiritual yang tepat. Jadi ya so far so good. Mungkin teman-teman yang merasakan gejala serupa boleh curiga, tapi kita cek medis dulu. Kalau di medis baru nggak ketemu, berarti itu indikasi kalau ini memang sulit. Tapi kalau cek medis pun jangan ke satu dokter doang. Nah, silakan cari beberapa referensi karena bisa jadi beda karena keterbatasan ya satu dan lain hal. Gitu. Benar. Aku ya itu sih tadi, karena ini konflik juga ya Mas gitu. Jadi penemuan jati dirinya Kak Lia turut
happy juga karena Kalia jadi ya nggak perlu resah dan bingung dan mempertanyakan apa yang dia lihat gitu loh. Maksudnya seringkali beberapa temanku yang juga memiliki kemampuan tapi juga deny bahwa dia memiliki kemampuan itu kadang suka menyaksikan dirinya akhirnya kayak yang ini aku lihat ini beneran gak sih? Kayaknya enggak. Terus tapi jadi stres sendiri gitu. Jadi menurutku ini adalah langkah dan sebuah penemuan yang baik buat Kak Lia juga karena jadinya clear lah gitu. Jadi emang beneran lihat, nggak ngada-ngada gitu kan. Terus Kak Lia sendiri sekarang kan udah lagi nggak mau berfokus sana juga ya. Mungkin pilihan yang tepat juga sementara ini karena ya udah maksudnya menjalani kehidupan seperti manusia biasa menyenangkan kok sebenarnya, ya kan? Ya kan? Happy. Kalau aku sih menurut Mas Juan apa nih? Apa namanya? Kedatangan mereka kali ini buat apa? Menurutku ya, kedatangan mereka kali ini tuh karena pertama mungkin emang ada serangan gaib ya yang dialami sama ibunya Mbak Lia. Terus karena lagi-lagi aku merasa tidak ada konflik yang terlalu besar karena sudah ditangani. Sering cerita tentang perempuan jati diri. Sebenarnya mereka dari Mbak Lia lahir juga udah datang. Emang udah dapat apa ya, amanah tuh. Amanah apa amanat ya? Amanat mungkin ya, dapat amanat untuk menjaga ya beda. Menjaga Mbak Lia dan bisa dibilang sekeluarganya. Cuman Mbak Lia kan baru mengetahui apa yang dimilikinya itu belakangan. Nah mungkin kedepannya baru akan dimanfaatkan ya kelebihan yang dimiliki Mbak Lia ini. Sebenarnya aku merasa itu aja sih. Cuman ya beberapa sosok-sosok yang tadi diceritakan ancient banget, kuno gitu kan. Kayak itu ini cuman bikin aku makin ngerasa kayak beliau bukan sembarang beliau itu tadi. Kayak makin Nyi Roro Kuning. Itu bener. Aku pernah pada satu waktu saat penelusuran itu ada salah satu sosok yang punya kesamaan nama. Aku nggak tahu ini yang Nyi Roro Kuning punya ciri-ciri sama atau tidak, tapi kebetulan memang waktu itu penelusurannya juga di Jawa Timur. Tuh, jadi apakah Nyi Roro Kuning ini kayak kita pernah tahu namanya gelar buat bupati kan kalau nggak salah dulu Raden apa gitu kan. Terus apakah Nyi Roro Kuning ini adalah sebuah gelar untuk suatu jabatan juga. Jadi kan kayak banyak pertanyaan semakin meningkatkan kemistisan di Jawa Timur. Itu. Tapi emang ini sih apa namanya pas baca ceritanya Kalia tuh kan ada tulisan Nyi Roro Kuning. So kayak nggak familiar tuh sama namanya kalau aku nggak familiar. Terus jadi callback dikit ke cerita-cerita kelam sebelumnya. Ada teman kita dari Jogja itu kedatangan sosok-sosok yang juga bisa dibilang punya pamornya gitu, kayak Nyi Roro Kidul, terus habis itu Dewi Lanjar dan Nyi Blorong yang gitu-gitu kan. Nah terus ini deh Nyi Roro Kuning. Terus berarti di daerah-daerah misalnya kayak ini kan kita Jawa Tengah dan DIY lah sekitar kita. Terus kita Jawa Timur juga punya Nyi Roronya sendiri gitu loh, dan sampai minta menikah. Ya benar, bukan sembarang beliau gitu. Sampai minta nikah loh, dan itu pun akhirnya nurut buat jadi perewangan. Berarti kan emang ya udah yang penting aku terikat sama kamu aja kayak gitu kan yang penting. Jadi wah banget sih. Ya semoga Kalia habis ini sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Kalau misalnya mau berkecimpung di dunia metafisika, silakan mencari guru spiritual yang baik gitu, belajar dari pengalaman ya Kak. Buat teman-teman juga begitu, tolong pintar-pintar mencari guru spiritual ataupun praktisi-praktisi yang menjalankan praktik ya, karena nggak semua orang punya niat baik ke kita kayak gitu. Itu dia teman-teman cerita dari Kak Lia. Terima kasih Kak Lia sudah berbagi cerita ke kita. Terus jangan lupa apa Mas Aldo? Jangan lupa subscribe. Ini udah menit segini kalian belum subscribe. Benar. Parah banget. Gak bisa diterima. Support. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau ceritanya dibacakan, kirim ke mana Mas? Ke arsip cerita ktc@gmail.com. Benar. Nanti yang ceritanya menarik akan kita angkat ke platform-platform Opsan dan sebagainya. Itu aja teman-teman cerita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.
mereka datang ketika lampu dimatikan.